Yes, akhirnya Huawei merilis tablet yang sejauh ini menurut saya inilah tablet yang paling saya suka. Don't get me wrong ya, saya nggak bilang tablet MatePad yang lain itu nggak bagus. Cuma yang ini nih, so far ini paling favorit saya. Dari ukuran, fitur, dan semua hal-hal yang saya suka dari MatePad seri-seri sebelumnya yang pernah saya review ya di channel ini, itu semua ada di sini. Dan spesialnya, the next big thing itu juga ada di sini, yaitu aplikasi gambar native-nya Huawei bernama GoPaint. Yang pernah nonton review MatePad Pro 13,2 inci, mungkin masih ingat saya pernah bilang gini, harapan saya cuma satu sih buat Huawei. Huawei itu someday bisa bikin atau at least kerjasama dengan developer aplikasi dan create aplikasi menggambar eksklusif cuma untuk Harmony OS. Optimize and all, wah seru tuh. Dan 6 bulan kemudian, here we go, GoPaint is here. Semuanya akan kita bahas di video ini. Kembali di channel Mike Canvas with me Mike as always, and here we go. Seperti biasa karena videonya panjang, jadi saya akan sertakan timestamp supaya kamu bisa loncat-loncat ke bagian yang memang kamu mau tonton atau kamu mau kunjungi ulang. Oke, MatePad 11,5S. Ada S-nya. Banyak banget ya MatePad tuh. Ada 11,5 biasa, 11,5 Peppermint, ada 11,5S. Nah, belum lama Huawei rilis MatePad 11,5 Peppermint Edition. Udah pernah saya ulas, bisa ditonton di sini ya. Dan sekarang hadir dengan layar MatePad generasi kedua. Yes, layar MatePad-nya Huawei udah di-update guys. Dan yang ini diklaim Huawei mengurangi refleksi layar hingga 60%. Lebih baik daripada Peppermint generasi yang pertama. Saya pribadi, saya suka banget fitur layar Peppermint-nya bikinan Huawei. Dan sepertinya bakal jadi fitur standar tablet-tablet Huawei di masa yang akan datang. Ini barangnya. MatePad 11,5S. Oke, kita akan intip dulu isi kemasannya ada apa aja kalau kamu beli tablet ini. Boxnya itu udah nyatu dengan Huawei Smart Magnetic Keyboardnya. Sekarang koneksinya bukan lagi Bluetooth, tetapi pakai koneksi nirkabel besutannya Huawei yang namanya Neuralink. Itu aksesori yang udah pasti kamu dapetin kalau beli tablet ini. Ntar kita bahas ya soal keyboard Neuralink-nya. Terus di dus MatePad-nya isinya ada microfiber cloth, ada unit MatePad-nya tentunya, ada kabel Type-C to Type-A, dan charger brick Huawei Supercharged 22,5 watt. Untuk stylusnya yaitu M Pencil generasi ketiga dengan koneksi Neuralink juga. Jadi nanti di masa pre-ordernya ini kita sudah dapat langsung stylus dan keyboard Neuralink-nya juga. Plus ada mouse Bluetooth juga lengkap. Oke, kita masuk ke spesifikasinya dulu sebelum bahas fisiknya. MatePad 11,5S ini layarnya berukuran 11,5 inch sesuai namanya. Rasionya 3:2, rasio yang sama dengan MatePad 11,5 yang lain dan juga MatePad Air. Resolusinya 2,8K atau akuratnya 2800 x 1840 pixel. Layarnya TFT LCD dengan panel IPS yang artinya viewing angle-nya lebar. Color gamutnya ini sudah DCI P3 dengan refresh rate adaptif dari 30 Hz ke 144 Hz. Wow. Untuk SoC-nya memang nggak dicantumin sama Huawei, tapi kalau saya ngecek dengan aplikasi yang bisa menampilkan device information, tertulis SoC-nya ini adalah Kirin 9000WL. Dia ada 8 inti di dalamnya dengan fabrikasi 5 nanometer. GPU-nya ini pakai Malion. Gimana bacanya nih? GPU-nya pakai Malion 910. Kok ini SoC-nya mirip MatePad Pro 13,2 inch yang rilis awal tahun 2024 ya? RAM-nya 8GB dengan storage 256. Nggak ada slot memori tambahan ataupun slot SIM card. Catat ya, ini modelnya hanya Wi-Fi only. Tapi ini Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6, Bluetooth-nya sudah 5.2, dan ada koneksi nirkabel baru yang dari tadi saya udah sebut-sebut yaitu Neuralink. Ini memang baru ada di dua tablet terbaru Huawei yaitu MatePad Pro 13,2 dan MatePad 11,5S. Ini tidak ada sensor lokasi alias tidak ada GPS, teman-temannya GLONASS gitu tidak ada. Tetapi sensor-sensor lain yang esensial macam gyro, gravity sensor, ambient optical sensor itu ada.
Kapasitas baterainya ini 8.800 mAh. Chargingnya lumayan cepat, yaitu dari 8% sampai 100% itu hanya 1 jam 50 menit. Dengan charger brick bawaannya yang 22,5 watt ini, operation systemnya pakai Harmony OS 4.2. Lanjut kita lihat bodinya ya. Ini tipis guys, 6,2 mm ketebalannya dan 14 mm ketika menggunakan casing. Beratnya ini 520 gram tanpa casing dan cuma 883 gram kalau dikasih casing. Ini terhitungnya sangat ringan dan enak buat dibawa-bawa kemana-mana. Dan masih mengusung desain unibody finishing metalik dengan sudut-sudut melengkung yang enak dipegang. Oh iya, MatePad 11,5S ini tersedia dalam 3 warna. Space Gray, seperti yang saya punya, ini Space Gray. Warna lain itu adalah Silver Frost dan juga Violet. Lucu juga ada tablet warna violet. Kita ke bagian atas, ada volume rocker dan 2 lubang mikrofon. Lalu ada area magnetik untuk charging dan pairing M Pencil generasi 3-nya. Sebelah kiri tablet ada tombol power, tetapi tanpa fingerprint scanner ya. Dan ada 2 speaker grill. Sebelah kanan ada port Type-C 3.0 dan 2 speaker grill. Bagian bawah ada 3 pin konektor yang bisa menempel ke aksesoris keyboardnya. Di bagian belakang polos dengan logo Huawei di tengah, dikasih semacam chrome finish begitu, dan modul kamera yang simple. Kamera belakangnya itu cuma satu lensa, 13 megapiksel, f-nya 1,8, autofocus, dan ada flashnya. Bagian depan atau bagian layar punya bezel yang sedikit lebih tipis dari MatePad 11,5 Papermate yang rilis beberapa bulan yang lalu. Dan ini screen to body ratio-nya 87%. Dan kamera depan 8 megapiksel, f-nya 2.0, fix focus, itu ada di tengah bezel, seperti kebanyakan tablet yang beredar sekarang. Dan berfungsi sebagai face recognition biometrics juga ya. Layar Papermate-nya ini tentu enak dipegang. Feel-nya smooth banget di jari. Well, honestly, saya nggak terlalu bisa bedain secara kasat mata apa bedanya Papermate generasi pertama sama generasi kedua ini. Buat saya, yang pertama juga udah bagus. Tapi yang generasi kedua ini diklaim Huawei bahkan lebih baik dalam menampilkan gambar. Dan juga lebih baik dalam kemampuannya mempertahankan kontras layar sambil meredam refleksi dari luar. Dan dikatakan ini lebih baik dari generasi yang pertama. Honestly, saya nggak bisa bedain. Tapi ya intinya ini generasi kedua Papermate-nya dan lebih baik aja dalam segala aspek. Dan juga layarnya ini merupakan layar tablet pertama yang punya 4 sertifikasi sekaligus. Yaitu ada SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance, ada TUV Rainline, ada 3 sertifikasi, Reflection Free, ada sertifikasi Low Blue Light, dan juga ada sertifikasi Flicker Free. Top banget. Oke, sekarang saya mau bahas soal magnetic keyboardnya. Ini spesial banget karena ini adalah MatePad pertama yang keyboardnya menggunakan koneksi Neuralink, bukan Bluetooth. Jadi sebutannya ini udah bukan Bluetooth keyboard lagi. Saya kebiasaan Bluetooth keyboard gitu ya. Tapi ini adalah Neuralink keyboard karena bener-bener nggak pakai koneksi Bluetooth. Bluetooth-nya dimatikan pun nggak masalah. By the way, sedikit nih soal Neuralink nih. Karena saya research juga soal Neuralink. Menurut saya ini berpotensi menjadi koneksi nirkabel standar di masa depan. Dan mungkin akan menjadi pengganti dari koneksi nirkabel yang dipakai semua orang di semua devices saat ini, yaitu Bluetooth. Karena speednya Neuralink ini jauh lebih cepat daripada Bluetooth. Neuralink ini kalau kita lihat spesifikasi datanya, kecepatan transmisinya minimal itu di 900 Mbps. Sedangkan Bluetooth versi terbaru yaitu Bluetooth 5.3 itu hanya di 50 Mbps. Wow, bedanya jauh banget. Dan juga ini hampir 6 kali lebih cepat daripada Wi-Fi 5 pada kecepatan transmisi tertingginya si Neuralink ini. Tapi kan ada koneksi Wi-Fi bang, itu juga cepet tuh bang. Udah bisa direct Wi-Fi to Wi-Fi, sekarang malah sama aja kan? Apa bedanya sama Neuralink? Nah, bener sih, Wi-Fi juga sekarang udah bisa berkomunikasi layaknya kayak Bluetooth gitu, bisa direct Wi-Fi to Wi-Fi gitu ya. Tetapi lebihnya Neuralink ini adalah lebih irit daya 60% dibandingkan jaringan Wi-Fi. Latensinya lebih kecil, lebih stabil dari gangguan interference karena berbeda dengan Wi-Fi dan Bluetooth yang istilahnya mereka satu jalur gitu ya. Jadi bisa saling bertubrukan atau saling mengganggu. Neuralink ini nggak akan mengganggu frekuensinya Wi-Fi. Dia kayak beda jalur lah.
Artinya, kalau kamu menggunakan internet di MatePad 11,5S ini bakal lebih stabil sih harusnya. Karena dia tidak terganggu oleh sinyal lain, seperti sinyal Bluetooth. Bluetooth-nya bisa dimatiin guys, kalau kita cuman pakai koneksi Nearlink-nya doang. Teman-teman bisa bayangkan, nggak lama lagi kamu udah bisa pakai TWS dengan koneksi Nearlink. Yang artinya latency audio yang kamu dengar itu lebih rendah latensinya dan lebih irit daya. Jadi pakai TWS-nya bisa jauh lebih lama umur pemakaiannya sebelum kamu harus charge ulang. Bisa jadi di masa depan in-ear para musisi-musisi di stage gitu ya, mungkin bisa pakai wireless lagi, udah nggak usah pakai kabel gitu ya, dengan teknologi Nearlink ini karena latensinya yang rendah itu tadi. Well, di Cina sana udah mulai diproduksi aksesoris-aksesoris dengan koneksi Nearlink, bukan lagi Bluetooth. Bahkan penggunaan lebih luasnya karena Harmony OS sudah menjadi ekosistem perangkat digital yang lumrah di Cina sana. Pemakaian Nearlink ini nantinya bukan hanya di perangkat pintar macam smartphone atau tablet atau PC, tapi dengan semua perangkat yang menggunakan Harmony OS. Sebuah ekosistem yang besar gitu. Bisa itu wearables ya, smartwatch gitu ya, home appliance, kulkas, mesin cuci, AC, home center gitu ya, sampai ke kendaraan. Tapi ini jadi kepanjangan bahas Nearlink. Saya akan balik lagi. Casingnya ini menempel magnetik dari belakang tablet. Dan ini magnetnya juga banyak dan kuat. Modelnya ramping juga, ini si casingnya, dan bahannya dari bahan TPU gitu. Enak feelsnya, kalau jari kita itu nggak nempel-nempel gitu ya. Tombol-tombol keyboardnya juga proper lah untuk ukuran segini. Itu dia berukuran 15 mili. Dengan travel distance-nya 1,5 mm, memberi kesan tactile saat ngetik, empuk dan enak dipakai ngetik. Kalau untuk keyboard, dia sama dengan MatePad 11 2023, MatePad Air, MatePad 11,5 Peppermint nih sama sih sebenarnya. Dan memang enak. Semua itu yang saya sebutin keyboardnya enak, sama. Dan yang selalu saya suka dari keyboard case-nya MatePad adalah dia itu detachable. Gampang banget lepasnya. Pasangnya juga gampang banget juga pasangnya. Dan casing MatePad 11,5S ini bisa membuat penggunaan si MatePad ini jadi sangat fleksibel ya. Ada mode laptop form, ya begini nih laptop form. Ada split form, jadi bisa saya lepas dan saya pakainya keyboardnya bisa di sini, tabletnya di situ, saya tetap bisa ngetik gitu ya. Dan ada satu lagi yang disebut dengan studio form. Si kickstandnya ini bisa miring sampai sini guys. Nah, buat menggambar enak banget ini. Ini yang baru bisa studio form gini, ini baru MatePad 11,5S sama MatePad Pro 13,2 inci ya. Kalau yang lain-lain tolong jangan dipaksa ditarik ke belakang begitu, nanti patah guys engselnya. Dan itu kemiringannya 165 derajat, itu ideal banget kata saya. Enak banget untuk dipakai gambar dan kuat. Kalau tangan kita bertumbuh di situ, itu kuat guys. Mantap. Banyak yang nanya ke saya, itu keyboardnya MatePad itu ada baterainya nggak? Gimana chargingnya? Kok kayak nggak pernah di-charge? Emang sih nggak ada khusus port untuk nge-charge-nya gitu ya. Tapi ini yes ada baterainya guys. Makanya dia ketika terpisah dari tabletnya pun dia tetap bisa jalan. Artinya ya dia ada baterainya. Tapi memang saya juga bingung ini baterainya gimana nih teknologinya Huawei. Kok ini tipis banget keyboardnya? Gak tahu di mana baterainya. Tapi yang pasti ketika dipasangkan dengan tabletnya ini akan ada 3 pin konektor nih. 3 pin konektor itu ketemu sama 3 pin konektor yang ada di sini. Nah, ketika bertemu seperti itu, disitulah keyboardnya mendapatkan daya. Oh ya, ini nggak bosan-bosan saya mention setiap kali review tablet MatePad dan keyboard case-nya. Ini saya suka kepraktisannya. Mau bukanya tuh cepet banget. Nih, ini dalam kondisi tertutup. Itu bahkan satu tangan pun bisa. Saya tinggal buka begini. Nah, ini, lihat. Saya tinggal gini. Terus, saya tarik ke depan ini ya. Tep, beres. Langsung terbuka satu tangan. Ini kan dalam kondisi mati, guys. Ya, kelihatan ya. Begitu saya spacebar sekali, dia mengenali wajah saya, pencet spacebar sekali lagi, masuk. Enak banget. Nah, kepraktisan kayak gini tuh yang saya sebut mahal. Oke, masuk ke beberapa pengujian standar. Tentunya yang pertama yang akan kita uji adalah kamera.
Ini tempatnya agak berisik nih guys. Gimana? Audionya, penangkapan audionya gimana nih? Ini jaraknya 1 tangan ya. Gimana penangkapan suaranya dan juga gambarnya? Dan ini adalah perekaman di dalam ruangan dengan kamera depan MatPat 11,5S. Mikrofonnya mungkin kedengaran lebih enak, lebih jelas karena ini di dalam ruangan, nggak ada bising background, suara background. Ya, cuma segini nih. Nggak lebar-lebar amat. Dan ini pencahayaan standar, pakai lampu kamar, bukan pakai lighting studio gitu. Kamera belakang bisa merekam video 1080p dan 720p, tapi belum bisa 4K. Kamera depan cukup aja, fix fokus, lensanya juga nggak wide, jadi ya B aja, tapi get the job done lah. Kalau keperluannya cuma untuk meeting online, which is sesuatu yang sering kita lakukan pakai tablet kan, jadi ya cukup aja. Nah, ini yang sering ditanyain. Bang, bisa mirroring via kabel HDMI nggak di sini? Jawabannya bisa. Di speknya ini tertulisnya memang Type-C-nya adalah 3.0 speednya, bukan 3.1 atau lebih tinggi ya, 3.2 gitu. Tapi ini nggak ada masalah untuk mirroring via kabel, bisa banget. Yang artinya tablet ini sudah mendukung MHL. Kamu cuma perlu nambah, Kamu cuma perlu nambah Type-C port kayak gini guys. Nih. Yang tentunya harus ada port HDMI-nya, nih. Ini ada port HDMI-nya dan juga ada port VGA-nya. Kalau saya sih udah punya beberapa hub kayak gini, ini saya pakai merek PX guys. Ini ada HDMI-nya, ada VGA-nya, reliable juga. Jadi kalau proyektornya proyektor lama itu bisa pakai kabel VGA, bisa masuk juga lewat sini, nggak masalah karena udah lengkap ya. Nanti linknya saya spill di deskripsi. Oh ya, selain mirroring via kabel, tentunya bisa via nirkabel juga. Buat kamu yang punya smart TV, smart monitor, atau smart proyektor gitu ya, bisa terhubung tanpa kabel juga. Tinggal tarik kontrol panelnya, itu ada wireless projection. Kamu tinggal klik itu, nanti dia scan. Itu koneksinya belum pakai Neuralink, itu masih pakai Wi-Fi connection. Jadi ini tablet yang ideal buat kamu yang butuh tablet untuk dipakai kerja, dipakai presentasi, dipakai ngajar, itu ideal banget. Saya pakai ngajar by the way. Speaker tablet ini ada 4 di kedua sisi. Kalau saya bandingkan dengan MatPat 11,5 Peppermate, maka ini speaker grillnya sedikit lebih panjang. Lubangnya sedikit lebih banyak. Nah, sekarang kita cek ya suaranya. Walaupun ini nggak bisa memperdengarkan audio yang sesungguhnya sih. Direkam pakai mikrofon ini, terus nanti melewati banyak sekali proses kompresi ya. Ketika udah di-render, di-upload, saya rekam apa ada aja dengan mic ini. Ya, semoga bisa kasih gambaran buat teman-teman untuk dengar speakernya gimana. Yang pasti ini speakernya kenceng, suaranya tebel, frekuensi low-nya masih lumayan dapat meskipun nggak tebel-tebel amat. So, it's a proper speaker buat tablet MatPat 11,5S ini. Dipakai nonton, dipakai main game juga saya cukup puas sih. Tentunya MatPat 11,5S ini juga hadir dengan salah satu aplikasi andalannya yaitu WPS Office PC Level 2.0 yang memiliki bukan hanya tampilannya tetapi juga fitur-fitur lengkap yang menyamai Office versi PC desktop seperti fitur pivot table, VLOOKUP, bisa direct printing juga dan juga terintegrasi dengan fitur-fitur Harmony OS seperti Superhub, bisa drag and drop gambar dari Superhub-nya gitu ya. Saya nggak akan bahas terlalu detail karena udah sering banget saya bahas di review-review MatPat sebelumnya. Sebenarnya masih sama-sama aja, WPS Office gratis pre-installed di tablet MatPat 11,5S ini. Begitu juga dengan fitur Superhub, yaitu clipboard collector, itu juga udah sering banget saya bahas di review MatPat sebelumnya, di mana kamu bisa memasukkan gambar tag ke Superhub ini sebelum dikirim ke aplikasi lain. Very useful, terutama buat kamu yang profesional, yang butuh untuk bikin presentasi atau lain-lain gitu ya, itu berguna banget. Untuk dipakai kerja, MatPat emang udah jagonya. Tetapi gimana untuk dipakai main games? Oke, saya kasih tes 2 game saja. Ada Arena Breakout dan ada One Punch Man World. Kedua-duanya aplikasi yang bisa di-download di App Gallery. Jadi aplikasi resmi, bukan third party app. Dan berjalan dengan sangat mulus. Sangat enjoy main game di MatPat
11,5S ini. Di arena breakout, settingan grafis bisa dimentokin di HD dengan 90 fps atau diturunin sedikit di balance tapi dengan 120 FPS. Mulus banget guys. Buat saya 90 frame per second juga udah oke banget sih. Di One Punch Man World juga settingan grafisnya bahkan bisa digenjot untuk berjalan di settingan ultra. Meskipun defaultnya ya tentu bukan ultra, tetapi bisa kita set ke ultra. Dengan tentu muncul warning gitu, baterai bakal lebih cepat habis gitu ya. Dan frame rate juga bakal ada drop-dropnya gitu ya. Tentunya ya ada penurunan frame rate itu udah pasti ada. Apalagi kalau dalam satu scene yang objeknya banyak itu bisa terjadi penurunan frame rate. Tapi ini terbilang sangat mulus di settingan ultra. Kalau saya sih settingan high aja buat saya itu udah puas. Ini menandakan SoC MatePad 11,5S bukan kaleng-kaleng. Meskipun ya memang nggak dicantumin ya ini pakai SoC apa gitu ya. Apa karena pakai Kirin jadi dia nggak cantumin. Tapi kalau saya lihat selama ini Huawei nggak terlalu fokus ngegedein SoC gitu. Atau chipsetnya di yang paling powerful gitu ya. Rasanya kayak prosesor tuh ya secukupnya aja lah. Powerful enough untuk ini dan itu. Karena tau ujung-ujungnya Huawei kayak pengen usernya itu fokus ke daily experience-nya mereka pakai si device-nya gitu ya. Dan Huawei kayaknya lebih fokus ke inovasi yang lain-lain. Macam Neuralink, macam Peppermate gitu ya. Itu tuh baru kerasa inovasi sih kalau menurut saya. Nggak cuman gedein frekuensi prosesor aja tiap rilis tablet baru. Oke, masuk ke pembahasan favorit saya yaitu drawing experience. Sedikit bahas M Pencil generasi 3-nya dulu ya. Ini kan dapatnya itu M Pencil generasi 3 guys. Pakai koneksi Neuralink. Bedanya M Pencil generasi 3 tuh kelihatan ada logo Neuralink-nya nih di sini. M Pencil generasi 3 ini pressure sensitivity-nya 10.000 lebih levelnya. Pokoknya soal pressure M Pencil generasi 3 ini juara banget deh. Ini masih stylus yang sama yang dipakai di MatePad Pro 13,2 yang dirilis awal tahun 2024. Charging dan pairingnya ini magnetik, ditempel di sisi atas tablet. Dan sukanya saya dengan Huawei, tablet-tabletnya ini support stylus lama juga. Jadi meskipun si tablet ini diciptakan untuk M Pencil generasi 3, namun tetap kalau kamu punya M Pencil generasi 2 gitu ya, di sini pun bisa dipakai. Cuma memang koneksinya nggak pakai Neuralink ya, karena kan M Pencil generasi 2 dia masih pakai Bluetooth koneksinya, jadi harus nyalain Bluetooth gitu. Ada backward compatibility-nya, nggak kayak Apple ya. Apple tuh keluarin tablet baru harus pakai Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2 yang sebenarnya masih oke, nggak bisa dipakai. Maksa kita untuk beli stylus yang baru. Oke, balik ke M Pencil. Ini M Pencil bentuknya belum berubah, masih bentuk heksagonal, favorit saya. Enak dipegang dan ini di kemasannya ada satu spare tip warna putih. Dia bukan transparan nih kalau bawaannya, yang menempel udah yang transparan. Dan kalau kamu pakai yang spare tip yang warna putih itu, di layar Peppermate itu akan terasa ada efek gesekan. Jadi kayak di atas kertas gitu. Tapi nggak terlalu sih. Kadang-kadang kerasa gitu. Tapi kalau yang transparan ini kurang kerasa sih efek di atas kertas ya kalau menurut saya ya. Tapi tetap enak karena dia bisa gliding di layar itu dengan sangat smooth dan buat saya sih enak. Saya nggak ada komplain soal responsivitasnya. Ini M Pencil generasi 3 bagus banget. Dan palm rejection-nya menurut saya ini sudah menyamai Apple Pencil generasi kedua lah at least ya. Kalau Apple Pencil yang baru banget rilis itu, yang Pro itu ada fitur miring-miring, segala bisa diputer, ya itu beda cerita lah. Tapi ini M Pencil generasi 3 sama Apple Pencil generasi 2 menurut saya on par. Seri. M Pencil generasi 3 ini it's that good. Huawei bikin beberapa update di Huawei Notes-nya. Tampilan mukanya jelas udah langsung beda dengan tampilan sebelumnya. Untuk New Notes sekarang ada kostumisasi lebih lengkap. Ada pilihan cover notes-nya, ada kertasnya, ada ukurannya. Dan juga sekarang ada tab 2 jari untuk undo. Karena memang semua orang kayaknya udah banyak yang terbiasa dengan tab 2 jari untuk undo. Jadi ada itu sekarang di Huawei Notes. Yes! Penggunaan M Pencil generasi 3 di sini menurut saya flawless, man. Flawless di aplikasi Notes ini. Latency-nya nggak berasa, responsif banget, pressure-nya top deh. Buat yang suka scrapbooking, aplikasi Notes ini juga integrated sama Superhub. Masukin gambar gitu ya, PNG gitu, yang nggak ada background-nya gitu ya, itu bisa banget. Buat nyatet kuliah, buat nyatet seminar, diary, hanya untuk nulis ide-ide, mind mapping, dan lain-lain, itu semua bisa banget di sini.
Dan juga bisa di-save ke file extension High Note. Extension notes-nya Huawei. Bisa di-backup juga ke cloud dan dibuka di semua device Huawei kamu. Selain itu juga bisa di-save sebagai PDF ya. Notes-nya Huawei nggak aneh kalau se-optimize itu karena memang namanya juga native app. Dibuat oleh Huawei sendiri. Makanya Huawei kayaknya menyadari deh kalau udah bikin hardware berkualitas tentu harus bikin OS berkualitas. Dan OS berkualitas nggak lepas dari application-application yang berkualitas juga dan optimize dengan operation systemnya. Termasuk udah bikin M Pencil generasi 3 nih Huawei yang specs-nya gila-gilaan ini dengan pressure tinggi. Masa cuma dipakai nulis notes atau tanda tangan gitu ya? Tentunya harus bikin application gambar native dong. Atau application yang eksklusif cuma ada di Huawei MatePad. Supaya potensi M Pencil generasi 3 ini bisa dimaksimalkan dan makanya hadir GoPaint. GoPaint ini sudah pre-installed di MatePad 11,5S. Jadi menurut informasi yang saya dapat saat ini, kita nggak perlu lagi bayar untuk aplikasi ini. Dan baru ada di tablet ini aja. Jadi ini tablet pertama yang ada application GoPaint-nya. Nah, semua pasti penasaran kan. Terus MatePad, saya udah punya MatePad Air, saya udah punya MatePad 11,5. Itu gimana? Dapat GoPaint nggak gitu ya? Ini nggak 100% pasti, tapi menurut beberapa sumber yang terpercaya, GoPaint ini perlahan-lahan akan ada di MatePad lain juga. Tetapi bertahap, nggak langsung serentak ada di Huawei App Gallery muncul gitu ya. Yang paling dekat akan dapat application GoPaint ini adalah MatePad Pro 13,2 inci yang rilis awal tahun 2024 kemarin. Lalu MatePad Air, lalu MatePad 11 Peppermate, 11,5 Peppermate juga, dan setelah itu mungkin baru MatePad yang lain. Untuk informasi ini, teman-teman bisa tongkrongin atau bisa tanyain official sosial medianya Huawei ya. Tunggu official newsnya dari Huawei deh. Semoga dapat. Karena MatePad saya yang lain juga pengen install GoPaint. Karena saya udah pakai application GoPaint ini sekitar semingguan, langsung aja saya bilang ya, GoPaint ini bagus banget. Bang, kayak Procreate nggak? Pasti ada yang nanya gitu kan? Kalau memang application Procreate itu yang jadi patokan kamu akan sebuah aplikasi gambar yang bagus, so yes, ini bisa dibilang semulus Procreate. Tapi memang fiturnya belum selengkap Procreate. Tentunya ya, ini kan baru first release. Sedangkan Procreate udah sampai versi berapa sekarang? 5 titik berapa ya? First impression saya ini sangat bagus sama aplikasi ini karena goresannya responsif, terasa ringan banget. Pressure-nya akurat dan tilt sensor semua berjalan dengan sangat baik. Tidak ada stuttering, palm rejection pun sangat bagus, sangat aman gitu ya. Bahkan GoPaint ini bisa generate layer lebih banyak dari application Procreate di ukuran kanvas yang sama. Tentu kita nggak bisa bandingin dengan Procreate di iPad Pro terbaru ya, nggak bisa. Nggak sepadan. Kalau kita mau bandingin tuh yang dengan yang harganya sepadan lah. Jadi saya coba bandingin jumlah layer di Procreate di iPad Pro 3rd Generation yang sekarang saya masih pakai dan masih berjalan dengan sangat baik sampai sekarang. Kalau kita bandingkan dengan GoPaint di MatePad 11,5S ini, sama-sama bikin kanvas ukurannya 3000 kali 3000 pixel dengan kepadatan pixelnya 300 dpi atau ppi di GoPaint. Maka Procreate di iPad Pro 3rd Generation itu cuman bisa generate 55 layer. Sedangkan GoPaint di MatePad 11,5S ini bisa generate sampai 65 layer. Sedikit lebih banyak lah ya. Bang, kenapa nggak bandingin sama iPad Pro M1, M2 bang? Ya nggak sebanding lah. iPad Pro M1 itu harganya aja udah hampir 2 kali lipat tablet ini. Jadi udah nggak sebanding lah guys ya. Kalau kita create new canvas, aplikasi GoPaint ini ada pilihan buat default backgroundnya itu macam tradisional canvas gitu. Dan juga app ini ada tutorialnya sendiri di dalam app-nya. Jadi buat yang beginner nggak usah takut, kamu nggak usah cari-cari di YouTube, kamu bisa langsung pelajari di dalam app-nya sendiri. Kelebihan GoPaint ini yang paling kelihatan adalah koleksi brush-nya. Ini banyak banget. Dan brush-brushnya itu kayak macam watercolor, itu bagus banget efek-efeknya. Dan juga ada pilihan untuk import brush. Kita lihat ke depannya gimana ya, apakah application ini bisa menggait art community segitunya sehingga nantinya banyak custom brush untuk GoPaint yang bertebaran di internet dan bisa kita download gitu ya, atau mungkin kita yang upload gitu karena kita juga bisa customize brush, kita bisa save semua fitur-fitur standar macam layer modes, HSB, hue, saturation, brightness adjustment itu ya, selection, alpha lock, bahkan color drop seperti Procreate itu juga ada. Jadi cukup lengkap ya untuk versi rilisnya. Meskipun perlu catat, ini nggak ada fitur untuk bikin animasi. At least menurut saya untuk sampai saat ini belum ada. Jadi ke depannya siapa tahu
bakal ada. Saya perlu ingetin ke teman-teman bahwa ini baru versi rilis, versi awalnya GoPaint. Kedepannya udah pasti banyak update-update seiring berjalannya waktu. Saya akan bikin video satu lagi khusus review dan membahas fitur-fitur GoPaint secara lengkap. Nggak mungkin di video ini karena nanti jadi kepanjangan. Nah, saya tentunya nyoba juga aplikasi gambar yang resmi bisa di-download di Huawei App Gallery. Itu ada Mojing Paint. Ini terasa ringan banget di sini, goresan-goresannya aman banget. Pressure-nya M Pencil generasi 3 di sini kerasa banget, sangat presisi. I love it. Ada yang nanya apakah GoPaint cuman Mojing Paint yang ganti nama? Well, di sini terjawab. Mojing Paint tetap ada sebagai salah satu aplikasi menggambar gratis di Harmony OS yang juga recommended. Ada juga HiPaint, aplikasi free yang bisa di-download. Performanya juga bagus di tablet ini. Mulus, latency rendah, responsif, dan pressure sensitivity-nya M Pencil generasi 3 yang besar itu enak banget dipakai di sini. Teman-teman ini harus nyoba sendiri sih. Ini enak banget lah. Yang bikin kaget justru ini adalah IBIS Paint. Biasanya aplikasi ini kan paling gede nih latensinya dibandingkan aplikasi-aplikasi lain. Nah, di MatePad 11,5S ini kerasa IBIS Paint tuh responsif banget. Pertama kalinya saya merasa fast sketching di IBIS Paint senyaman ini. Ini berasa improve banget soal latensi bahkan dari MatePad Pro 13,2 yang saya review awal tahun. Ini IBIS Paint di sini mulus banget. Goresan-goresan yang kayak berat itu kerasa kayak ngejar muncul di layar supaya nggak telat gitu. Teman-teman gimana ngejelasin ya? Ya, teman-teman harus coba sih. Mungkin di kamera ketangkep nggak nih, saya nggak tahu. Cuman gitulah. Goresannya tuh kayak ngejar gitu. Aplikasi Medibank pun di sini enak banget. Goresannya semua aman dan yes, M Pencil generasi 3 seenak itu guys. Dan juga palm rejection-nya ini harus berulang-ulang saya sebut. Ini bagus banget. Bahkan di aplikasi menggambar macam IBIS Paint, Medibank, yang sering lemah soal isu palm rejection kalau di tablet-tablet lain ya. Well, di MatePad 11,5S ini isu-isu itu udah improve banget dah. Udah hampir nggak kerasa gitu. Review app gambarnya tadinya cuma pengen aplikasi-aplikasi yang bisa di-download di Huawei App Gallery doang. Cuman satu ini saya kasih pengecualian. Saya jadi download aplikasi Clip Studio Paint dari APK Pure. Ya, diinstal sih bisa. Tetapi performanya setelah dicoba, aduh, nggak bagus guys. Patah-patah, nge-lag banget, nggak enak banget. Apa ini karena Harmony OS 4.2? Karena ini instalasi yang sama berjalan mulus di Harmony OS 3.1 di MatePad lain ya. Seperti di MatePad 11,5 Peppermint yang sebelum ini rilis. Itu tuh mulus gitu loh. Tapi kenapa di sini nge-lag banget? Padahal ini instalasi Clip Studio Paint yang sama. Jadi ya untuk CSP sementara ini saya bisa bilang tidak rekomen. Nah ini faktornya sebenarnya banyak guys. Bisa juga karena prosesornya, bisa karena GPU-nya. Ini pakai Meleun itu. Karena MatePad lain itu pakai GPU-nya yang Adreno gitu ya. Pakai SoC Snapdragon itu aman-aman aja sih jalanin Clip Studio Paint dan mulus pula. Jadi bisa soal itu juga. Tapi ya udahlah, MatePad 11,5S sekarang udah ada aplikasi menggambar native yang bagus kan. Ada dua isu yang saya jadikan nilai minus tablet ini. Pertama, aplikasi Zoom belum bisa virtual background. Dan kedua, Netflix kok di sini spesifikasi pemutarannya Widefine L3 ya. Sedangkan di MatePad 11,5 Peppermint yang rilis beberapa bulan lalu itu Widefine L1. Saya harap Huawei bisa fix ya isu ini. Kagok kan, ini tabletnya udah bagus soalnya. To be fair ya memang aplikasi Netflix dan Zoom-nya ini memang belum aplikasi resmi guys. Saya download dari Gbox sama dari APK Pure gitu ya. Pertanyaannya, kapan dong resminya ada di app gallery-nya Huawei? Oke. Itu dia MatePad 11,5S, sebuah tablet baru dari Huawei yang menggabungkan semua hal terbaik dari semua MatePad yang pernah rilis, yaitu bodi yang compact, RAM 8GB, storage 256GB, port Type-C yang sudah bisa direct video out via kabel, baterai irit banget khasnya MatePad, layar 144Hz, bukan 120, 144Hz, dan juga DCI-P3, kolor gamutnya dibalut Peppermint generasi baru yang revolusioner, kelengkapan aksesoris seperti magnetic keyboard dengan koneksi Neuralink, dan tentu saja M Pencil generasi 3 yang sangat reliable, bukan cuma buat nulis, journaling, tapi juga buat drawing dan painting. Very recommended guys. Dan juga sudah pre-installed berbagai macam aplikasi macam WPS Office PC level 2.0, dan sekarang ada GoPaint yang performanya bagus banget. Nggak malu-maluin lah menyandang sebutan native app-nya Huawei. Dan semua ini bisa didapatkan dengan harga sekitar 7 jutaan. Dengan kelengkapan ala Huawei yaitu semua ada. Ada bonus keyboard magnetic case-nya, ada M Pencil-nya generasi 3, ada mouse, Bluetooth seperti biasa. Fix ini MatePad favorit saya so far.
Bakal ada upcoming konten-konten berikutnya tentunya dari MatePad 11,5S ini selain review yang ini ya. Oke, buat kamu yang tertarik nanti info-info pembeliannya, kapan bisa dibeli, sampai link pembeliannya di mana kamu bisa pre-order bakal saya taruh di deskripsi. Thank you sudah menonton. Kalau suka kasih like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Salam berkarya, yang penting mulai aja dulu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.